kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati gitu. Sedih, kacau. Gak mau, udah. Sedih lagi deh. Saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya. Semoga semua amal baiknya diterima, dosa-dosanya diampunkan. Kayak gitu. Adalah. Ada. Tentunya pasti ada. Pasti kayaknya semua orang bakal jawab orang tua. Keluarga. Orang tua. Yang pertama diri saya sendiri. Lalu yang kedua orang tua saya, yang pasti ibu dan bapak saya, lalu kakak dan adik-adik saya. My twins, kembaran, saudara kembar. Keluarga dan teman. Tentu saja sih orang tua, terutama ibu sih. Yang paling utama sih pasti orang tua gitu. Diri saya sendiri, terus keluarga, orang tua, adik. Itu sih inti, yang keluarga inti gitu. Yang pastinya orang tua yang telah melahirkan saya di dunia ini, terutama untuk ibu. Yang pasti kedua orang tua ya, tapi yang kalau suruh milih siapa di antara ayah atau ibu ya pasti ibu. Karena kan sayangnya kita itu 3:1 ya, ke ibu dulu terus ke ayah gitu. Kayaknya nggak bisa diucapin sama kata-kata. Mereka baik banget. Sosok yang sekarang saya perjuangin untuk bisa buat mereka tersenyum gitu loh. Tidak menuntut balasan gitu. Mereka tuh kayak tanpa syarat memberikan kasih sayangnya. Dia telah berjasa dari hidup saya. Dia telah membantu saya dari nol sampai sekarang. Sosok ibu itu bagi Hani itu bagaikan seorang role model ya. Sama sekali Hani selama usia ya, sekarang usia ke-22 itu tidak pernah merasakan dimarahi oleh seorang ibu gitu. Begitupun ayah yang mendidiknya dengan menjadi pribadi yang kuat dan tegas. Mereka adalah dua malaikat bersayap Hani yang sangat Hani sayangi. Nunjukin rasa sayangnya emang nggak pakai ngomong, nggak pakai ya gitulah ya. Tapi pakai perlakuan gitu. Misalkan anaknya butuh apa, tanpa ditanya dikasih gitu. Cuman mereka yang ada waktu saat-saat terpuruk aku. Udah sih. Iki mah nggak bisa ini, nggak bisa. Siapa yang naruh bawang? Tentu saja terpukul sih, karena yaitu yang pertama karena orang terdekat mungkin ya. Pasti akan sakit gitu kan, kecewa, terpukul banget lah pokoknya kalau ditinggal sama orang yang emang kita sayangi gitulah. Sedih, kacau, mungkin nggak akan ada lagi tempat bersandar, rumah. Nggak tahu harus kemana. Yang pastinya sedih lah, pasti sedih banget lah kehilangan sesosok mereka itu yang saya belum siap lah untuk ini. Sedih sih pasti gitu ya, tapi kalau takdirnya gitu ya harus gimana gitu, ya udah gak apa-apa. Ya pertama pastinya sedih ya, dan mungkin kaget karena baiknya mah Hani itu ada di sisi mereka ketika mereka menghembuskan napas terakhirnya, jadi nggak saat Hani jauh dari mereka gitu. Dan awalnya pasti sedih, kaget, tapi kan Hani ingat lagi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati gitu. Ya Hani akan berusaha untuk sabar, ikhlas, dan mendoakan keduanya gitu, karena jalan berbakti itu bukan hanya ketika kita
ketika mereka masih hidup, tapi ya terus walaupun mereka sudah wafat gitu. Yang pasti sakit, sedih, bukan sedih lagi sih. Gimana ya? Nggak bisa. Sedih. Yang kalau bisa Yova dulu, jangan ada Yova. Gak mau, tapi pasti semuanya bakal kejadian, tapi gak mau ngebayangin dan gak kebayang. Gak mau, udah udah stop, gak mau dibayangin dan tidak terbayang. Salah satu amal yang tidak terputus itu kan doa ya, doa anak soleh atau soleha yang untuk orang tuanya. Mungkin aku harus jadi salah satu di antara mereka gitu, biar doanya tuh sampai ke mereka. Didoakan pasti. Kalau kakek ada di sini, Yopa pengen meluk kakek. Pengen ngasih hadiah, jadi pribadi yang lebih baik lagi, ngasih doa. Yang pastinya ingin berdoalah kepada Tuhan biar mereka bisa tenang di sana, bisa masuk surga pastinya. Dan saya ingin bersedekah gitu untuk orang kakek saya sama nenek saya. Aku nggak mikir ke sana sih, tapi aku lebih mikir sebelum itu terjadi aku pengen kerjain itu dari sekarang gitu, nggak nunggu mereka nggak ada dulu gitu. Quality time. Iya, yang pertama pasti doa ya, karena doa itu kan sangat-sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Itu tuh merupakan hadiah yang mungkin semua orang yang meninggal itu akan berebutkan ketika seorang muslim mendoakan, kayak misalnya al-ahya'i minhum wal-amwat, kan itu tuh semua yang ada di alam kubur itu saling berebut doa dari orang-orang yang masih hidup. Apalagi ini kan orang yang terkasih kita gitu, orang tersayang kita, pasti akan dari siapa lagi gitu doa yang mereka tunggu, yang mereka terima gitu, kalau bukan dari kita orang yang masih hidup, yang selalu mendoakan mereka gitu. Jadi doa, terus kita bisa juga kan kayak sedekah atas nama mereka gitu, wakaf atas nama mereka, dan menyambungkan silaturahim dengan kerabat mereka, dengan keluarga almarhum gitu. Tentu saja mendoakan mereka, karena ada sebuah pahala yang tidak akan terputus adalah doa dari anak yang soleh. Kalau doa sih semoga semua pokoknya Intan jadi saksi lah, insya Allah almarhumah nenek mah insya Allah orang baik gitu. Insya Allah semua ajaran-ajaran baiknya insya Allah Intan selalu ingat kayak gitu sih. Pokoknya semoga semua amal baiknya diterima, dosa-dosanya diampunkan kayak gitu sih paling. Kalau kakek ada di depan Yova bilang, kakek Yova sayang banget sama kakek. Yova mau berterima kasih sama kakek atas didikan kakek. Yova bisa belajar ngaji, Yova bisa belajar bisa ngajar orang lain ngaji juga. Terus atas didikan kakek juga Yova bisa tahu apa itu sabar, apa itu ikhlas, terus apa lagi ya, banyak sih nggak bisa disebutin satu-satu. Sesayang itu Yova sama kakek. Mau mengucapkan terima kasih atas segala apa yang telah mereka berikan kepada saya, khususnya dari selama saya masih sekolah SD sampai sekarang udah mau melanjutkan kuliah. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mensupport
begitu besarnya kepada saya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Meskipun masih begitu panjang perjalanan yang akan saya hadapi, namun alhamdulillah berkat mereka, berkat doa mereka, alhamdulillah saya berada di titik ini. Alhamdulillah sekarang udah lulus, udah kerja, terus sekarang kucingnya jadi ada 10. Udah gitu aja, karena kan Nenek Intan juga suka kucing. Iya, jadi belum sempat lihat gitu loh, belum sempat lihat kucingnya gede gitu. Buat kalian yang masih ada sosok yang kalian sayang, coba terus berjuangin, gimana ya, terus tunjukin kasih sayang kalian, karena kita nggak pernah tahu mereka tuh kapan bakal perginya. Terus berbuat baik, berbakti kepada mereka, walaupun kadang mereka ngeselin ya. Tapi terus, karena kalau udah nggak ada itu nyesel banget. Kalian akan ngerasa aku nyesel ya kemarin nggak ngelakuin ini ke orang yang aku sayang. Jadi jangan pernah sia-siain kesempatan itu.